Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li syarnih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih amma ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Alhamdulillah, sesuai himbauan yang tadi, maka kita tetap mengikuti progres COVID-19 insyaallah ya, sehingga tetap kajian semoga bisa dijalankan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jazakumullah khair kepada Tamir yang telah menyampaikan beberapa surat instruksi dari pemerintah kota. Nah, ikhwani fillah azzakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita lanjutkan pembahasan dari kitab At-Tauhid. Yang pertama, riwayat dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himarin فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله أعلم قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس قال لا تبشرهم فيتكلوا رواه البخاري ومسلم. Dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, dia berkata bahwa suatu ketika aku dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan himar keledai. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, berkata kepadaku, wahai Mu'adz, apakah engkau mengetahui apa hak Allah atas hambanya? Apakah engkau mengetahui apa kewajiban hamba yang harus ditunaikan kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan apa kepastian yang akan diberikan oleh Allah kepada hamba yang menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala? Maka Mu'adz mengatakan, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Maka Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, haqqullahi 'alal ibad, kewajiban hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a, dia sembah Allah dan tidak berbuat syirik kepada Allah sedikit pun. Kewajiban hamba kepada Allah, dia sembah Allah, dia esakan Allah dan tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kepastian yang akan diberikan oleh Allah kepada orang tersebut, pada hamba tersebut, la yu'adzib man la yusyriku bihi syai'a. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab, Allah tidak akan menyiksa hamba yang mengesahkan Allah, yang mentauhidkan Allah, yang beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Mu'adz mengatakan, ya Rasulullah, afala ubashirun nas, ya Rasulullah, apakah aku tidak akan mengabarkan manusia tentang hal ini? Maka Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, la tubashirhum fayattakilu, jangan engkau kabarkan mereka, nanti mereka bersandar dengan hal ini. Ikhwani fi din azakumullah, ini hadis yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah taala pada bab yang pertama tentang tujuan penciptaan manusia. Nah, intinya bahwa barang siapa yang mengesahkan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjamin
surga baginya dan tidak akan menyiksanya. Kemudian sekarang kita ambil bab yang kedua dari kitab Tauhid. Bab fadli tauhid wa ma yukaffiru min adz-dzunub. Bab tentang keutamaan tauhid. Dan tauhid akan menghapuskan dosa. Bab tentang keutamaan tauhid dan tauhid akan menghapuskan dosa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-An'am ayat 82, Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, dan mereka tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman. Ulaika lahumul amnu, maka bagi mereka keamanan, wa hum muhtadun, dan mereka diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat yang pertama dibawakan oleh Syekh rahimahullah taala adalah dari bab yang kedua ini. Orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa artinya iman, jemaah? Al-imanu lughatan at-tasdiq. Iman secara bahasa artinya mempercayai. Wa syar'an, adapun secara syar'i, iman itu artinya i'tiqadun bil janan, meyakini dengan hati. Apa arti iman? Yang pertama, meyakini dengan hati. Wa qaulun bil lisan, mengucapkan dengan lisan. Wa amalun bil arkan, dan mengamalkan dengan anggota tubuh. Yazidu bit ta'ah, yang dia bisa bertambah dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa yanqusu bil isyan, dan iman itu bisa berkurang dengan maksiat. Ini makna iman menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini arti iman menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena ada yang mengartikan iman itu cuma ucapan saja. Ini orang-orang Murji'ah. Ada yang mengartikan bahwa iman itu cuma keyakinan saja. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah menyebutkan bahwa iman adalah ucapan dengan lisan, diyakini dengan hati, dan diamalkan dengan anggota tubuh kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Ay amanu bi imanihim tauhidihim. Orang-orang yang beriman, atau yang dimaksudkan di sini adalah orang-orang yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mentauhidkan Allah, dan iman yang paling tinggi adalah apa? Tauhid. Iman yang paling besar, iman yang paling tinggi adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah, bahwa iman itu 70 sekian cabang. Yang paling tinggi apa? La ilaha illallah. Ucapan la ilaha illallah. Nah, orang-orang yang beriman, maknanya adalah orang-orang yang mengesahkan Allah. Walam yalbisu imanahum bidzulmin, dan tidak mencampurkan iman mereka dengan kezaliman. Maknanya tidak mencampurkan keimanan mereka, tauhid mereka dengan kezaliman. Kezaliman maknahu asyirk, kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan zalim ini dibagi menjadi 3, jemaah. Zalim dibagi menjadi 3. Yang pertama, zalim kepada Allah. Itulah syirik. Itulah dia firman Allah Subhanahu wa taala itulah dia firman Allah dalam surah Luqman, ketika Luqmanul Hakim berkata kepada putranya, ya bunai la tusyrik billah innasyirka
la zulmun 'adzim. Wahai anakku, jangan kau berbuat syirik kepada Allah. Kesyirikan itu merupakan kezaliman, kejahatan yang paling besar. Kezaliman yang paling besar adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian zalim yang kedua, zulmus syakhsi li nafsihi. Kezaliman seorang kepada dirinya sendiri, yaitu maksiat. Maksiat termasuk kezaliman. Dan yang ketiga adalah zulmus syakhsi li ghairihi, kezaliman seorang kepada orang lain. Ini jenis kezaliman. Yang pertama kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kezaliman yang paling besar, kejahatan yang paling besar, dosa yang paling besar, bencana yang paling besar, musibah yang paling besar, bahaya yang paling besar adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna syirka la zulmun 'adzim. Kesyirikan merupakan kezaliman yang sangat besar, yang paling besar. Dengannya kerusakan terjadi, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kerusakan terjadi, bencana, musibah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Maryam, takadu as-samawati yatafattarna min. Hampir saja langit pecah. Wa tanshaqqul ardu, bumi ini belah. Wa takhirul jibalu hadda, dan gunung hancur semuanya. Hampir saja. Kenapa? Anda'u lirrahmani walada. Ketika manusia mengatakan Allah memiliki anak. Ketika manusia berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika manusia berbuat syirik kepada Allah Tabaraka wa taala. Maka kezaliman, kejahatan yang paling besar kesyirikan kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah maksiat. Yang ketiga adalah zalim kepada orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin." Orang-orang yang mengesahkan Allah dan tidak mencampurkan iman mereka, tauhid mereka dengan kesyirikan, kezaliman. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Bagi mereka keamanan. Bagi mereka keamanan dan mereka mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ay al-muradu bil amni al-amnu min dukhulin nar. Mereka aman dari neraka. Idza lam yasir 'ala al-kaba'ir ma'at tauhid. Jika mereka tidak melakukan dosa besar dengan mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Awil amnu min al-khuludi fin nar. Atau mereka akan aman dari kekal di neraka jika mereka melakukan dosa besar dan mereka mentauhidkan Allah Tabaraka wa taala. Nah, ma'asyarul muslim rahimakumullah, disebutkan yukhbiruna Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Jadid Syarah Kitab Tauhid. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita anna man wahadahu, barang siapa yang mentauhidkan Allah, siapa yang mengesahkan Allah, walam yukhallit tauhidahu bisyirkin, tidak mencampurkan tauhidnya dengan kesyirikan, fa inna Allah qad wa'adahu bis salamati min dukhulin nar fil akhirah. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepadanya keselamatan dari neraka di akhirat. Wa sayuwafiquhu ila siratil mustaqim fid dunya, dan dia akan diberikan petunjuk menuju jalan yang lurus di dunia. Kemudian yang berikutnya disebutkan oleh muallif rahimahullah taala, oleh Syekh rahimahullah taala, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man syahida an la ilaha illallah,
barang siapa yang bersyahadat la ilaha illallah, barang siapa yang bersyahadat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dialah Allah yang esa, tidak ada sekutu baginya. Yang pertama, barang siapa yang bersyahadat, bersaksi la ilaha illallah dan tidak mengesahkan dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan dia bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Yang pertama, dia bersyahadat la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, kita ambil satu persatu dari poin ini. Nabi sebutkan dari sahabat Ubadah bin Samit radhiyallahu an, barang siapa yang bersaksi la ilaha illallah. La ilaha illallah ini ada dua rukun, jemaah. Ada dua yang harus diyakini. Ada dua yang harus diyakini dalam la ilaha illallah. Yang pertama, la ilaha, tidak ada Tuhan. Rukun yang pertama namanya an-nafyu. Apa namanya? An-nafyu, peniadaan. Rukun yang pertama namanya an-nafyu, peniadaan. Meniadakan semua sembahan, semua yang disembah di bumi, di langit, semua tidak ada yang disembah. Ini yang pertama rukunnya, an-nafyu, meniadakan. Tidak dia sembah semuanya. Di bumi, di langit, di semuanya tidak ada yang disembah. Ini yang pertama, an-nafyu. Dan tidak sampai di sini jamaah. Harus ada yang kedua. Yang kedua, illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Namanya apa? Al-isbat. Namanya al-isbat, penetapan. Rukun yang kedua dari la ilaha illallah namanya al-isbat, penetapan atau menetapkan. Siapa yang dia tetapkan? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang disembah di bumi apapun bentuknya. Pohon, batu, kuburan, jimat, keris, semuanya. Yang di langit tidak dia sembah malaikat, tidak dia sembah bintang, tidak sembah matahari, tidak sembah semuanya. Kemudian yang kedua, illallah, kecuali Allah yang dia sembah. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang dia sembah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, harus ada dua-duanya ini. Kalau ada satu yang kurang, maka akan jatuh kepada kesyirikan. Contoh, dia hanya meniadakan la ilaha, tidak ada Tuhan, maka dia jatuh kepada apa? Komunis, ateis, tidak meyakini adanya Tuhan. Tidak dia sembah Tuhan ini, tidak dia sembah Tuhan ini, tidak dia sembah Tuhan ini, tidak sembah Tuhan itu. Dia tidak sembah Allah Subhanahu wa taala. Kalau hanya an-nafy. Kemudian kalau dia hanya isbat, menetapkan, juga tidak. Kalau dia hanya menetapkan saja, iya dia tetapkan Allah sebagai Tuhan. Tapi dia tidak tiadakan Tuhan-Tuhan yang lain. Dia tahu bahwa Allah yang disembah, dia sembah Allah, dia ibadah kepada Allah, dia minta kepada Allah, dia berdoa kepada Allah, dia takut kepada Allah. Tapi Tuhan-Tuhan yang lain juga tidak dia tiadakan. Tuhan-Tuhan yang lain juga dia sembah atau dia minta kepadanya, maka kurang juga la ilaha illallah yang dia miliki.
Harus ada dua. La ilaha meniadakan semuanya dia tiadakan. Dia tiadakan. Kemudian yang kedua al-itsbat, dia tetapkan. Orang-orang musyrikin, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, orang-orang musyrikin terdahulu mereka menetapkan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tetapkan Allah sebagai Tuhan. Ya, tapi mereka menjadikan perantara patung-patung mereka, sembahan-sembahan mereka. Orang-orang musyrikin ditanya siapa yang memberikan rezeki, siapa yang menyembuhkan, yang memberikan penyakit, siapa yang memberikan pertolongan, mereka mengatakan Allah Subhanahu wa taala. Wa la in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardh la yaqulun khalaqahunna al-azizul alim. Jika kalian tanya mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka mengatakan Allah. Mereka hanya ada apa? Isbat, menetapkan, tapi tidak ada an-nafyu, meniadakan. Maka seorang muwahhid yang mengesahkan Allah harus ada dua ini. La ilaha, meniadakan semuanya. Illallah, menetapkan Allah Subhanahu wa taala. Ada patung, dia tiadakan, ditetapkan al-isbat. Ada jimat, dia tiadakan, ditetapkan isbat Allah Subhanahu wa taala. Nah, semuanya. An-nafyu wal isbat. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah." Barang siapa yang bersaksi bahwa la ilaha illallah, tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah yang esa, tidak sekutu baginya. Dan inilah kalimat yang paling mulia jamaah rahimakumullah. Nabi sebutkan afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min ba'di la ilaha illallah. Kalimat yang paling afdal yang mengucapkan dan semua para nabi adalah la ilaha illallah. Kemudian yang kedua, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dia meyakini, dia bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah yang pertama abduhu, hamba Allah Subhanahu wa taala. Dia meyakini, bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hamba, sama seperti kita hamba Allah. Jadi Nabi Muhammad SAW bukan Tuhan. Sebagaimana akidah orang-orang sufi, mereka mengatakan bahwa ruh kita tercipta dari nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya enggak, Pak? Pernah menemukan keyakinan seperti ini? Ya. Ruh kita tercipta dari nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari cahayanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan nur Muhammad tercipta dari apa? Nur Allah, kata mereka. Sehingga akan muncul akidah wahdatul wujud, satu kesatuan. Masukkan kopi ke dalam air ini, maka dicampur, menyatu antara Allah, antara kopi dengan air, menyatu antara Tuhan dengan makhluk, kata mereka. Waliyadzubillah. Jadi yang kita yakini, harus yang kita yakini jamaah, yang pertama tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa abduhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam hamba, sama seperti kita. Allah berfirman, subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian orang-orang musyrikin disebutkan dalam surah Al-Isra, mereka mengatakan mali hadzal rasul ya'kulu at-ta'ama wa yamshu fil aswaq. Ini gimana ini rasul ini, kok rasul seperti ini? Dia makan sama seperti kita, dia ke pasar sama seperti kita. Mereka minta sesuatu yang lebih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan, ya Muhammad, bisa enggak engkau alirkan sungai di tengah padang pasir ini? Ya Muhammad, bisa engkau buatkan istana dari emas dan perak supaya kami percaya engkau adalah Rasul, engkau adalah Nabi.
Nabi katakan, hal kuntu illa basyarur rasula. Wahai manusia sekalian, aku hanya manusia, bashar, manusia biasa. Rasul dalam seorang rasul. Jadi ini yang kita yakini yang pertama, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah abduhu, hamba Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti kita, manusia. Beliau makan, minum, beliau sakit. Nabi SAW sakit, kita juga sakit. Bahkan sakitnya Nabi 2 kali lipat dibandingkan kita. Kemudian Nabi lapar, Nabi haus, Nabi juga kepada wanita, bercampur suami istri, punya anak keturunan. Nabi juga terfitnah kepada wanita sebagaimana kita. Suatu ketika Nabi alaihi wasallam lewat seorang wanita di hadapan beliau, kemudian Nabi masuk rumah. Lama para sahabat nunggu di luar. Kemudian Nabi SAW tiba-tiba keluar. Begitu keluar, basah rambutnya, habis mandi, junub. Dan Nabi katakan, inna nisa, bahwa para wanita itu dari depan dihiasi oleh syaitan, dari belakang dihiasi syaitan. Maka jika kalian terfitnah dengan wanita, segera datangi istri kalian. Artinya bahwa Rasulullah sama seperti kita, abduhu. Dia meyakini bahwa Nabi alaihi wasallam adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kemudian wa rasuluh, rasul Allah Subhanahu wa taala. Dua yang harus kita yakini pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Nabi adalah hamba Allah. Fala yu'bad, tidak boleh kita sembah Nabi. Yang kedua, wa rasuluh, dan Nabi adalah seorang rasul, utusan Allah Subhanahu wa taala. Fala yukadzdzab, sehingga tidak boleh didustakan jemaah. Harus dipercayai, tidak boleh didustakan. Harus diterima apa yang Nabi alaihi wasallam sampaikan. Dimuliakan. Nah, ini yang pertama, barang siapa yang bersyahadat la ilaha illallah, kemudian Muhammad abduhu wa rasuluh. Yang berikutnya, wa anna Isa abdullahi wa rasuluh. Dan dia bersaksi bahwa Nabi Isa alaihi salam adalah hamba dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Dia bersaksi, dia meyakini bahwa Nabi Isa alaihissalam adalah hamba Allah, manusia, bukan anak Tuhan. Awsalisu salasah, trinitas yang diyakini oleh orang-orang Nasrani. Nabi Isa alaihissalam adalah Abdullah, hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, wa rasuluh, dan rasul Allah, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, dan Nabi Isa adalah kalimat Allah yang dia tercipta dari kalimat Allah. Nabi Isa alaihissalam dia tercipta dari kalimat Allah, dari ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Maryam dengan ucapan apa? Kun, jadilah. Fayakun, maka dia langsung jadi. Wa ruhum min, dan ruh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang berikutnya dia yakini tentang Nabi Isa alaihissalam. Maka umat Islam kita meyakini Isa alaihissalam seorang Nabi dan Rasul. Kemudian wal jannata haqqun, dia meyakini bahwa surga itu hak, benar adanya. Wan nara haqqun, dia meyakini bahwa neraka itu benar adanya. Surga itu benar adanya, dan sekarang sudah ada. Dan neraka itu benar adanya dan sudah ada. Surga adalah tempat kembalinya orang-orang beriman, dan neraka adalah tempat kembalinya orang-orang kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi sebutkan, barang siapa yang meyakini semua yang tadi,
adkhalahu Allahul jannah ala ma kana minal amal. Maka Allah Subhanahu wa taala akan masukkan dia ke dalam surga apapun amalan yang dia kerjakan. Maksudnya apapun dosa yang dia kerjakan, apapun maksiat yang dia kerjakan, apapun keburukan yang dia lakukan, selama dia yang pertama bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kemudian bersaksi bahwa Isa adalah hamba dan Rasul Allah, dia meyakini surga dan neraka, maka amalan tersebut tidak menghalanginya untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita lihat beberapa syarah dari hadis ini. Ikhbiruna hadzal hadis anna man nataqa bi kalimatit tauhid wa 'arafa ma'naha wa 'amila bi muqtadaha wa syahida bi 'ubudiyyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa barang siapa yang mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Muhammad abduhu wa rasuluh, atau asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, wa arafa ma'naha, dan dia mengetahui maknanya, wa amila bi muqtadaha, dan dia mengamalkan konsekuensinya. Apa konsekuensinya orang yang bersyahadat? Yang setelah mengucapkan syahadat la ilaha Muhammad Rasulullah, maka dia salat, dia berpuasa, dia membayar zakat, dia berhaji, dia berbuat baik, dan seterusnya. Itu konsekuensinya. Wa syahida bi ubudiyyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan dia bersaksi bahwa Nabi adalah hamba Allah. Wa risalati, dan dia bersaksi bahwa Nabi adalah Rasul Allah Subhanahu wa taala. Wa i'tarafa bi ubudiyyati Isa wa risalati, dan dia meyakini bahwa Isa adalah hamba Rasul Allah. Wa annahu khuliqa bi kalimati kun min Maryam, dan Nabi Isa diciptakan oleh Allah dari kalimat kun yang diucapkan kepada Maryam. Wa barra ummah mimma nasabahu ilaiha al-yahud wa barra ummahu mimma nasabahu ilaiha al-yahud al-a'da. Kemudian dia mensucikan Maryam dari apa yang dituduhkan orang-orang Yahudi kepadanya, yang mereka mengatakan bahwa Maryam adalah, atau Isa kata mereka adalah anak zina. Wa taqada bi thubutil jannati lil mu'minin, dan dia meyakini akan adanya surga bagi orang-orang beriman. Wa thubutin nar lil kafirin, meyakini adanya neraka yang disiapkan oleh Allah bagi orang-orang kafir. Wa mata ala dzalika, dan dia mati di atas keyakinan itu. Dakhalal jannata ala ma kana minal amal, dia pasti masuk surga apapun amalan yang pernah dia kerjakan. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, beberapa faedah dari hadis ini. Yang pertama, anna syahadatain huma asluddin, bahwa dua kalimat syahadat ini merupakan asas dari agama kita. Yang kedua, la tasihhu syahadatan illa mimman arafa ma'nahuma wa 'amila bi muqtadahuma. Di antara faedah hadis ini bahwa tidak sah persaksian syahadat seseorang sampai dia meyakini dan mengamalkan konsekuensi dari syahadat tersebut. Kemudian faedah yang ketiga, jama'allahu li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bainal ubudiyyati war risalah. Allah Subhanahu wa taala menggabungkan dalam hadis ini tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi adalah seorang hamba dan seorang rasul, sebagai bantahan kepada orang-orang yang melampaui batas sampai menyembah Nabi, atau yang mereka melampaui batas sampai mereka mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara faedah hadis ini menetapkan bahwa Isa alaihissalam adalah hamba dan Rasul Allah. Kemudian dalam hadis ini menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berbicara. Allah Subhanahu wa taala berbicara. Dalam hadis ini menetapkan bahwa Maryam
ya adalah wanita yang suci dan mulia. Kemudian dalam hadis ini menetapkan tentang adanya hari kebangkitan. Dalam hadis ini menetapkan juga tentang adanya surga dan neraka. Dan terakhir dalam hadis ini anna usatal muwahhidin la yukhalladuna finnar. Bahwa orang-orang yang mentauhidkan Allah, seandainya mereka melakukan dosa besar, mereka tidak akan kekal di neraka. Jelas para jemaah? Nah, bahwa orang-orang yang mentauhidkan Allah, mereka tidak akan kekal di neraka jika mereka melakukan dosa-dosa besar. Allah taala alam bissawab. Nah, demikian apa yang bisa kita kaji pada kesempatan malam hari ini. Wallahu taala alam, semoga bermanfaat. Sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Nah, silakan Pak. Nah, semua kitab itu adalah mengajarkan tentang Pak. Iya. Tapi dalam perjalanannya sebenarnya berkembang menjadi ada anak Tuhan seperti Isa, Zaid, Ya. Tuhan. Nah, ini sebenarnya bagaimana bisa terjadi seperti ini? Nah, Yang pertama kita kedua, iya. kajian yang kemarin Iya. kita harus memuliakan Allah, orang tua, orang miskin, anak yatim. Saya kok belum paham dengan posisinya Rasulullah ada di mana Pak? Ya. Bismillah. Yang pertama, semua kitab samawi mengajarkan tauhid, menyembah Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan syirik. Tapi kenapa terjadi orang-orang Yahudi mengatakan Uzair anak Allah, orang-orang Nasrani mengatakan Isa adalah anak Tuhan dan seterusnya. Dari mana asalnya? Itu yang bertanya Pak. Asalnya adalah karena berlebihan kepada mereka. Berlebihan dalam mengkultuskan mereka, dalam mengagungkan mereka, sehingga disebutkan oleh baginda Rasulullah SAW dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bahwa kesyirikan tidak muncul kecuali 10 abad setelah diutusnya Nabi Nuh alaihissalam, atau setelah Nabi Adam alaihissalam, asyaratul qurun, 10 abad. Di zaman Nabi Adam sampai 10 abad seterusnya, itu manusia semuanya mengesahkan Allah. Kemudian awal dari kesyirikan itu muncul karena manusia mengagungkan orang-orang saleh, dan awalnya di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Wad, Suwa, Yaghut, Ya'uq, Nasr. Sehingga muncul kesyirikan. Demikian juga pada orang-orang Yahudi, pada kaum Nasrani. Awalnya mereka mengkultuskan Isa alaihissalam, melihat Nabi Isa enggak punya ayah, tiba-tiba langsung lahir. Kemudian Nabi Isa alaihissalam, ya, dia bisa, Allah berfirman, wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahla. Dia bisa berbicara masih dalam buayan, masih bayi. Ini bukan manusia biasa ini. Kemudian Nabi Isa alaihissalam, wa yubri'ul akmaha wal abrasa wa yuhyil mauta. Nabi Isa alaihissalam menyembuhkan orang-orang yang buta, orang yang bisu, orang yang tuli. Bahkan wa yuhyil mauta, bisa menghidupkan yang mati. Tidak ada yang mampu kecuali Tuhan. Tidak ada yang mampu kecuali Tuhan ini. Akhirnya karena mereka melihat seperti ini keajaiban yang luar biasa, itu awalnya mereka mengkultuskan Isa alaihissalam. Kemudian setelah itu muncul ucapan-ucapan yang mereka mengatakan, Allah berfirman, waqalatin nasara al-masih ibnullah. Orang-orang Nasrani mengatakan Isa adalah anak Allah Subhanahu wa taala. Ta'ala Allah amma yaquluna 'uluwan kabira. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala dari apa yang mereka katakan. Nah, itu awalnya. Kenapa terjadi seperti itu? Sama sekarang, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita lihat
dan itu awal munculnya kesyirikan dari zaman ke zaman dan terus akan terulang. Sekarang orang-orang berlebihan kepada orang saleh, kepada kiai, kepada habib, kepada tuan guru. Akhirnya mereka mengkultuskan, ini kan wali, dia nggak sholat nggak apa-apa, sholatnya lain. Ya, wali apa itu? Ini wali kutub, wali majdub, sehingga dia nggak sholat, dia nggak pakai baju, nggak pernah mandi, buang hajat nggak pernah cebok. Beda alamnya, makomnya beda. Karena ini tidak apa, jamaah rahimakumullah, ini pembunuhan yang luar biasa ini. Kalau demikian coba kita lihat wali itu bagaimana? Orang-orang saleh, orang-orang beriman, kemudian tingkatannya apa? Wali. Kemudian apalagi di atasnya? Orang-orang siddiq. Kemudian atasnya lagi nabi, kemudian rasul. Artinya apa? Kalau dikatakan bahwa orang-orang saleh ini beda makamnya, dikatakan dia wali, loh bagaimana rasul? Artinya semakin tinggi ilmunya orang semakin gila. Ya. Ini awalnya apa? Dari berlebihan mengkultuskan mereka. Kita memuliakan orang-orang saleh, diperintahkan jamaah, memuliakan orang-orang saleh, menghormati orang-orang berilmu, orang-orang yang beriman, yang bertakwa, diperintahkan mencintai mereka, tapi tidak mengkultuskan mereka, berlebihan kepada mereka. Mereka hamba Allah biasa. Mereka salah, mereka benar. Ya, mereka sakit, mereka sehat. Nah, itu awalnya. Allah taala alam bissawab. Kemudian pada ayat pertemuan yang lalu disebutkan beberapa perkara yang harus diimani, yang diyakini, diamalkan. Yang pertama adalah mentauhidkan Allah, ya. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk jangan berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah. Kemudian berbuat baik kepada kedua orang tua, atau huququl asyrah, ada 10 kewajiban yang harus dikerjakan. Ya, yang pertama beribadah hanya kepada Allah, yang kedua berbuat baik kepada kedua orang tua, kemudian kepada anak-anak yatim, karib kerabat dan seterusnya sampai 10. Di mana posisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kok enggak ada di situ? Kok enggak ada dalam ayat itu? Posisi Nabi alaihi salatu wassalam ada pada mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kita bisa mengesahkan Allah? Dari apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan kepada kalian supaya kalian jangan sembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak disebutkan Nabi di situ, bagaimana? Ya, karena seorang tidak akan mungkin bisa mengesahkan Allah kecuali dengan apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini ketaatan kepada Rasul, ya, adalah nomor 2 setelah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jadi satu. Ya, sama antara ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak disebutkan dalam itu. Wallahu taala a'lam bissawab. Nah, itu mungkin jawaban. Wallahu taala a'lam bissawab. Nah, sudah waktu Isya, kita cukupkan. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.